got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts, I'm bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, saya dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 2. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Administrasi Rumah Sakit. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan quotes untuk hari ini, yaitu pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Mungkin itu tadi penyampaian quotes dari saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan makalah saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi administrasi. Jadi, awal mula istilah administrasi berasal dari bahasa Latin ad dan ministret, yaitu pemberian bantuan atau jasa, sedangkan dalam bahasa Belanda, administratie. Administrasi memiliki makna suatu kegiatan surat menyurat, pengarsipan surat, catat mencatat, pembukuan ringan yang bersifat teknis, ketatausahaan, sehingga nantinya dapat mempermudah dalam memperoleh informasi ketika dibutuhkan, menurut Ismaniar tahun 2013. Dalam bidang kesehatan, administrasi memiliki pengertian serangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, pengawasan atau controlling, pengordinasian atau coordinating, dan yang terakhir ada penilaian atau evaluating. Sehingga tuntutan dan kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan dapat dipenuhi melalui penyediaan serta penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan yang ditujukan kepada perorangan, kelompok, ataupun masyarakat. Sehingga administrasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian pengendalian, hingga penggerakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, saya akan membahas apa itu unsur pokok administrasi. Jika diperhatikan dari definisi administrasi, menurut para ahli, setidaknya terdapat 5 unsur pokok administrasi, antara lain masukan, proses, keluaran, sasaran, dan dampak. Yang pertama, ada masukan atau input. Yang dimaksud dengan masukan yaitu semua aspek yang diperlukan dalam proses kegiatan administrasi sehingga seluruh rangkaian kegiatan administrasi dapat dilakukan. Masukan juga dikenal dengan perangkat administrasi atau tools of administration. Yang pertama, unsur-unsur masukan ada sumber atau resource. Sumber atau resource adalah semua hal yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Dalam hal ini dapat dibedakan dalam 4 jenis antara lain. Yang pertama ada sumber tenaga atau labor resource atau human resource. Yang kedua ada sumber modal atau capital resource. Yang ketiga ada sumber hukum legitimate resource. Yang terakhir ada sumber alamiah atau natural resource. Ya, kemudian unsur masukan yang kedua ada ilmu pengetahuan teknologi, dan yang terakhir unsur masukan adalah kemampuan dan kesanggupan. Selain 3 hal tersebut, unsur-unsur masukan dalam administrasi juga terdiri dari orang atau man, uang atau money, metode atau method, bahan-bahan atau materials, mesin atau mesin, dan yang terakhir ada pemasaran atau market. Disingkat dengan 6M menurut Rifai dan Fadi tahun 2013. Berikut ini pemaparan dari masing-masing unsur-unsur manajemen. Yang pertama ada man, yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional atau pelaksana. Yang kedua ada money, yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga ada methods, yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam usaha untuk mencapai tujuan. Yang keempat ada material, yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dan yang kelima ada machines, yaitu mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada market, yaitu pasar untuk menjual barang dan jasa-jasa yang dihasilkan. Keenam unsur ini memiliki fungsi masing-masing dan saling berinteraksi atau mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi, terutama proses pencapaian tujuan secara efektif. Yang kedua, unsur pokok administrasi ada proses. Yang dimaksud dengan proses dalam administrasi adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Proses dalam administrasi dikenal dengan sebutan fungsi administrasi. Pada umumnya, fungsi administrasi menjadi tanggung jawab pimpinan atau pejabat manajemen. Pada saat ini, dengan semakin berkembangnya ilmu administrasi untuk memudahkan pekerjaan atau pelaksanaannya, fungsi-fungsi administrasi disederhanakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada
pengorganisasian atau organizing, yang ketiga ada pelaksanaan atau implementing, yang terakhir ada penilaian atau evaluation. Yang ketiga, unsur pokok administrasi ada keluaran atau output. Yang dimaksud dengan keluaran atau output adalah hasil dari suatu pekerjaan administrasi. Yang keempat, ada unsur pokok administrasi yaitu sasaran atau target. Yang dimaksud dengan sasaran adalah tujuan keluaran yang dihasilkan antara lain instansi, atasan, masyarakat umum, keperluan intern dan ekstern organisasi. Dan yang terakhir ada unsur pokok administrasi yaitu dampak atau impact. Yang dimaksud dengan dampak adalah akibat yang ditimbulkan keluaran. Dan yang ketiga, saya akan membahas apa itu fungsi dan proses manajemen dalam organisasi rumah sakit. Jadi, manajemen sebagai suatu proses dapat dilihat dari fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan oleh seorang manajer. Banyak ahli manajemen yang menyampaikan tentang fungsi manajemen ini. Namun, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, bahkan pendapat satu dengan lainnya saling melengkapi. Para ahli manajemen antara lain George Terry, L. Gulick, Haji Fayol, dan Cons O'Donnell. Dari keempat ahli manajemen tersebut ternyata banyak kesamaan dan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan menurut Wijaya dan Rifai tahun 2016. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan tindakan awal dalam aktivitas manajerial pada setiap organisasi. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen, sehingga dengan demikian perencanaan adalah merupakan salah satu syarat mutlak untuk dapat melaksanakan manajemen yang baik. Dan untuk membuat suatu perencanaan yang baik, kita harus memikirkan secara matang jauh-jauh sebelumnya tindakan-tindakan yang akan dilakukan kemudian. Hal ini berarti untuk dapat membuat perencanaan yang baik, kita harus mampu melihat jauh ke depan dengan memikirkan jauh-jauh sebelumnya tindakan yang akan dilakukan, maka dapat diharapkan tindakan yang akan kita lakukan hanya kecil kemungkinannya mengalami kekeliruan. Perencanaan harus dapat menjadi landasan bagi fungsi-fungsi manajemen yang lain. Perencanaan harus dapat mendayagunakan secara maksimal fasilitas yang tersedia. Perencanaan harus dinamis. Perencanaan harus cukup waktu. Perencanaan seharusnya didasarkan penelitian. Dalam membuat suatu perencanaan maka diperlukan yang kedua ada fungsi pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang kedua dan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan suatu rencana organisasi. Pengorganisasian merupakan usaha penciptaan hubungan tugas yang jelas antar personalia, sehingga dengan demikian setiap orang dapat bekerja bersama-sama dalam kondisi yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian yang dilaksanakan para manajer secara efektif akan dapat menjalankan siapa yang akan melakukan, menjelaskan siapa memimpin siapa, menjelaskan saluran-saluran komunikasi, dan yang terakhir memuaskan sumber-sumber data terhadap sasaran. Yang ketiga ada fungsi penggerakan, pelaksanaan atau staffing, commanding, directing, atau coordinating. Sebagai langkah selanjutnya, aktivitas manajerial ialah pengarahan atau directing. Melalui kegiatan pengarahan, setiap orang dalam organisasi diajak atau dibujuk untuk memberikan kontribusinya melalui kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Pengarahan meliputi pemberian petunjuk atau memberi gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, sehingga para manajer harus memotivasi staf dan personil organisasi agar secara sukarela mau melakukan kegiatan sebagai manifestasi rencana yang dibuat. Selanjutnya, yaitu koordinasi. Koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen dalam organisasi. Keberadaan pengorganisasian sangat penting bagi terintegrasinya seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Koordinasi di sini dipahami sebagai usaha penyesuaian
bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya dan dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal untuk mencapai tujuan secara keseluruhan. Segala aktivitas dari masing-masing unit harus sinkron atau sama satu sama lain sebab semua level manajemen memerlukan adanya koordinasi dalam tindakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat ada fungsi pengawasan dan pengendalian atau controlling reporting. Sebagai salah satu fungsi manajemen, pengawasan merupakan tindakan terakhir yang dilakukan para manajer pada suatu organisasi. Pengawasan atau controlling merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan pengawasan, diharapkan penyimpangan dalam berbagai hal dapat dihindari sehingga tujuan dapat tercapai. Apa yang direncanakan dijalankan dengan benar sesuai hasil musyawarah dan pendayagunaan sumber daya material akan mendukung terwujudnya tujuan organisasi. Yang keempat, saya akan menjelaskan apa definisi rumah sakit. Beberapa pengertian rumah sakit antara lain, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009. Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat dan atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 1204 Tahun 2004. Dari definisi di atas, diketahui bahwa rumah sakit melakukan beberapa jenis pelayanan, diantaranya pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan perawatan, pelayanan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan kesehatan sebagai tempat pendidikan dan atau pelatihan medik dan paramedik, sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan, serta untuk menghindari resiko dan gangguan kesehatan. Yang kelima, saya akan menjelaskan apa itu klasifikasi rumah sakit. Rumah sakit dapat diklasifikasikan menjadi beberapa golongan berdasarkan jenis pelayanan, kepemilikan, jangka waktu pelayanan, kapasitas, tempat tidur, dan fasilitas pelayanan, dan afiliasi pendidikan menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 340 Tahun 2010. Berdasarkan jenis pelayanannya, rumah sakit dapat digolongkan menjadi yang pertama ada rumah sakit umum dan yang kedua ada rumah sakit khusus. Yang kedua, berdasarkan kepemilikan rumah sakit dibagi atas yang pertama ada rumah sakit umum pemerintah, yang kedua ada rumah sakit umum swasta. Yang ketiga, berdasarkan fasilitas pelayanan dan kapasitas tempat tidur dibagi atas yang pertama ada rumah sakit kelas A, yang kedua ada rumah sakit kelas B. Yang ketiga ada rumah sakit kelas C, dan yang terakhir ada rumah sakit kelas D. Yang keenam, saya akan menjelaskan apa unit kerja di rumah sakit. Organisasi rumah sakit paling sedikit terdiri atas kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, unsur administrasi umum dan keuangan, komite medis, dan satuan pemeriksaan internal menurut Perpres Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015. Sesuai penjelasan dalam Perpres Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015, diketahui unit-unit di rumah sakit adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit. Kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit adalah pimpinan tertinggi dengan nama jabatan kepala, direktur utama atau direktur. Kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit bertugas memimpin penyelenggaraan rumah sakit. Dalam melaksanakan tugas, kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit menyelenggarakan fungsi yang pertama ada koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi, yang kedua penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya, yang ketiga ada penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit, yang keempat ada pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi, dan yang terakhir ada evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.
Yang kedua, unsur pelayanan medis. Unsur pelayanan medis merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan medis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit. Unsur pelayanan medis meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Yang ketiga ada unsur keperawatan. Unsur keperawatan merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan keperawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit atau direktur administrasi rumah sakit. Unsur keperawatan bertugas melaksanakan pelayanan keperawatan. Dalam melaksanakan tugasnya, unsur keperawatan menyelenggarakan fungsi. Yang pertama ada penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan, yang kedua ada koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan, yang ketiga ada pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang keperawatan, dan yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan. Yang keempat ada unsur penunjang medis. Unsur penunjang medis merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan penunjang medis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit. Unsur penunjang medis bertugas melaksanakan pelayanan penunjang medis. Rumah sakit dapat membentuk unsur pelayanan penunjang non-medis sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugasnya, unsur penunjang medis menyelenggarakan fungsi. Yang pertama ada penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis. Yang kedua ada koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis. Yang ketiga ada pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis. Yang keempat ada pengelolaan rekam medis, dan yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis. Yang kelima ada unsur administrasi umum dan keuangan. Unsur administrasi umum dan keuangan merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan administrasi umum dan keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit. Unsur administrasi umum dan keuangan bertugas melaksanakan administrasi umum dan keuangan. Yang keenam ada komite medis. Komite medis merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik atau good clinical governance. Komite medis dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit. Komite medis bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara yang pertama ada melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit. Yang kedua, memelihara mutu profesi staf medis, dan yang terakhir menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis. Yang ketujuh, ada satuan pemeriksaan internal, yaitu satuan pemeriksaan internal merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja 20 Dian Kartikasari internal rumah sakit. Satuan pemeriksaan internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit. Yang ketujuh, saya akan membahas apa itu perhitungan indikator mutu pelayanan rumah sakit. Indikator pelayanan rumah sakit dapat dipakai untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rumah sakit. Indikator-indikator berikut bersumber dari sensus harian rawat inap menurut Depkes Republik Indonesia tahun 2005. Yang pertama ada BORT atau Bed Occupancy Ratio atau angka pemakaian tempat tidur. Menurut Depkes Republik Indonesia tahun 2005, BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60–85%. Yang kedua ada AFLOS atau Average Length of Stay atau rata-rata lamanya pasien dirawat. AFLOS menurut Depkes Republik Indonesia tahun 2005 adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini di samping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum, nilai AFLOS yang ideal antara 6–9 hari. Yang ketiga ada TOI atau Turnover Interval atau tenggang perputaran. TOI menurut Depkes Republik Indonesia tahun 2005 adalah rata-rata hari di mana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1–3 hari. Yang keempat ada BTO atau Bed Turnover atau angka perputaran tempat tidur.
BTO menurut Depkes Republik Indonesia tahun 2005 adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satuan waktu tertentu. Idealnya, dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Yang kelima ada NDR atau Net Death Rate. NDR menurut Depkes Republik Indonesia tahun 2005 adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Yang terakhir ada GDR atau Gross Death Rate. GDR menurut Depkes Republik Indonesia tahun 2005 adalah angka kematian umum untuk setiap 1.000 penderita keluar. Yang kedelapan, saya akan menjelaskan apa itu pelayanan medis rumah sakit. Yang pertama ada rawat jalan. Rawat jalan adalah pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap. Keuntungannya, pasien tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menginap. Unit rawat jalan adalah bagian dari rumah sakit yang memberikan pelayanan berupa tindakan atau perawatan dan pengobatan kepada pasien, serta melakukan pencatatan atau perekaman kondisi pasien dan bertanggung jawab atas segala kegiatannya di rawat jalan. Yang kedua ada rawat inap. Rawat inap adalah istilah yang berarti proses perangkapan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, di mana pasien diinapkan di suatu ruangan di rumah sakit. Ruang rawat inap adalah ruang tempat pasien dirawat. Ruangan ini dulunya sering hanya berupa bangsal yang dihuni oleh banyak orang sekaligus. Saat ini, ruang rawat inap di banyak rumah sakit sudah sangat mirip dengan kamar-kamar hotel. Pasien yang berobat jalan di unit rawat jalan akan mendapatkan surat rawat dari dokter yang merawatnya. Bila pasien tersebut memerlukan perawatan di dalam rumah sakit atau menginap di rumah sakit, unit rawat inap adalah bagian dari rumah sakit yang memberikan pelayanan berupa tindakan atau perawatan dan pengobatan kepada pasien serta melakukan pencatatan atau perekaman kondisi pasien dan bertanggung jawab atas segala kegiatannya di unit rawat inap. Yang terakhir ada UGD. Unit gawat darurat atau UGD adalah salah satu bagian di rumah sakit yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit atau cedera yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Di UGD dapat ditemukan dokter dari berbagai spesialisasi bersama sejumlah perawat dan juga asisten dokter. Saat tiba di UGD, pasien biasanya menjalani pemilahan terlebih dahulu, anamnesis untuk membantu menentukan sifat dan keparahan penyakitnya. Penderita yang terkena penyakit serius biasanya lebih sering mendapat visit oleh dokter daripada mereka yang penyakitnya tidak begitu parah. Setelah penaksiran dan penanganan awal, pasien bisa dirujuk ke rumah sakit, distabilkan, dan dipindahkan ke rumah sakit lain karena berbagai alasan atau dikeluarkan. Kebanyakan UGD buka 24 jam. Meski pada malam hari jumlah staf yang ada di sana akan lebih sedikit. Unit gawat darurat adalah bagian dari rumah sakit yang memberikan pelayanan berupa tindak atau perawatan dan pengobatan kepada pasien, serta melakukan pencatatan atau perekaman kondisi pasien dan bertanggung jawab atas segala kegiatannya di unit gawat darurat. Yang keempat ada kamar tindakan atau kamar operasi adalah bagian dari sebuah pelayanan rumah sakit yang diperlukan untuk memberikan sarana dan prasarana tindakan bedah. Yang kelima atau yang terakhir ada ICU atau HCU ICU atau Intensive Care Unit adalah ruang khusus untuk pasien krisis yang memerlukan perawatan intensif dan observasi berkelanjutan. HCU atau High Care Unit adalah ruang perawatan pasien ICU yang dianggap sudah menunjukkan perbaikan tetapi masih dalam pengawasan ketat. Yang kesembilan, saya akan menjelaskan apa itu upaya rumah sakit guna meningkatkan mutu pelayanan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam peningkatan mutu dari sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, yaitu dengan meningkatkan mutu layanan di semua unit, baik pada unit pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, ataupun pada unit pelayanan administrasi dan manajemen melalui program jaminan mutu. Mungkin itu tadi penjelasan materi dari makalah saya.
Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.